Halo para lovers, ketemu lagi dengan aku Rezi Andria di podcast Heart to Heart. Nah, kali ini aku kedatangan bintang tamu yang pasti semua orang udah tahu, yaitu Chico Jericho. Halo. Mana tepuk tangannya? Wah, ada ribuan orang tuh di belakang. Wah, ramai banget. Oke, apa kabar Kak Chico? Baik. Oke, nah kali ini Ya. aku mau ngobrolin sedikit tentang mungkin para lovers tahu ya kalau Kak Chico itu udah lama banget ya di dunia perfilman dan udah segala macam peran mungkin udah sering banget nih di. Nah, dari sini Kak Chico itu pernah nggak ada momen, jadi gini Kak, basicnya podcast ini nih terjadi karena ini menjadi salah satu cara aku untuk memotivasi teman-teman di luar sana yang mungkin sedang ada dalam fase mungkin terpuruk, lagi ke posisi rendah gitu. Terus kita nggak pernah tahu, kadang kata-kata kita itu mungkin bisa menjadi inspirasi mereka dan karena itu aku pernah gitu loh Kak ngalamin kayak ketika aku lagi nonton apa terus ada kata-kata yang ngebuat aku kayak simple kayak cuman kata-kata let them. Sesimpel itu kayak kok relate ya. Jadi kadang itu kayak nggak tahu itu cara kayak bisa bikin aku kayak oh ya udah ternyata aku nggak sendirian kok. Iya itu hal gitu sih sebenarnya dan ternyata mungkin pasti banyak juga kayak Kak Chico juga pasti mungkin pernah lah merasakan hal-hal seperti itu gitu dan tapi gimana cara kita untuk lebih menghadapinya, ngehandle-nya gitu. Nah di sini mungkin kalau aku boleh sharing juga, basicnya kan tadinya aku tuh kayak makeup artist, terus aku juga color analyst selain sebagai host juga. Nah itu cara aku untuk aku mempunyai campaign namanya Makeup for Healing Kak. Jadi aku ngerasa self love, self care itu bisa jadi salah satu cara untuk sembuh. Nah, dengan Kak Chico, kalau aku lihat dari tadi Kak Chico tuh matanya berbinar-binar banget ketika ngomongin acting. Tanpa Kak Chico sadarin itu kelihatan banget gitu. Jadi kayak aku tuh kebawa gitu loh ngeliat Kak Chico ngomongin energinya acting. gitu. Betul, energi itu vibes tuh bener-bener kayak gila suka banget gitu. Jadi tanpa perlu banyak ini nih nyampe gitu loh Kak Chico. Nah, gimana Kak menurut Kak Chico apakah acting itu salah satu cara Kak Chico salah satu proses healing atau itu jadi salah satu cara gitu? Bisa jadi karena biar gimana pun juga untuk menjadi seorang aktor ini kan kita harus melatih sensitivitas kita ya. Harus mempunyai rasa empati dan harus mempunyai rasa seperti karena kan kita bermain dengan rasa ya, mengolah rasa. Jadi harus mengembrace apapun rasa yang datang ke dalam perasaan kita. Betul. Ketika sedih ya sedih, ketika sedih ya benar ya udah sedih, ketika ya marah, ketika ya happy ya lo happy, gitu. Dengan jujur dengan hati dan perasaan dan memberikan waktu pada perasaan itu untuk habis, untuk benar-benar dirasakan, itu adalah menurut aku salah satu self healing yang paling oke buat aku ya gitu. Dan itu aku bisa explore di dalam dunia acting. Wah, nah itu berarti Kak Chico tuh termasuk yang beruntung karena menemukan itu. Karena banyak ya mungkin para lovers juga yang ya dalam proses itu masih mencari kan. Mungkin gitu. bingung untuk mengeluarkan emosinya. Betul. Mungkin itu. tertahan atau mungkin nggak bisa dikeluarkan atau mungkin harus ditahan. Tapi sebenarnya perasaan kayak begitu harus di embrace. Nah, itu pernah nggak Kak? Kakak acting, terus kayaknya tuh all out banget, tapi kayak tanpa sadar kok jadi proses healingnya Kak Chico gitu. Pernah. Ada peran tertentu gitu, boleh sharing nggak? Ya, aku nggak usah ambil yang jauh-jauh ya. Betul. Kayak di peran Guru Isa yang aku peranin ini orang yang sangat kompleks ya, karena layernya banyak banget, layer pikirannya. Orang yang ditahan, apa-apa tuh ditahan, dan itu gak enak banget. Jadi ketika selesai syuting tuh bisa menjadi bahan refleksi aku. Don't do that gitu. Nggak sehat buat hubungan rumah tangga. Nggak sehat dengan hubungan pertemanan. Nggak sehat buat sekitar. Mungkin baik buat Guru Isa. Maksudnya baik. Tapi apapun harus dikomunikasikan. Sebisa mungkin. Jadi buat bahan refleksi lah setiap peran itu. Berarti
ada nggak caranya Kak Chiko, kan pasti kalau jadi satu peran A gitu, itu pasti all out dong. Betul. dengan merasa ini. Nah, ketika memerankan Guru Isa, tapi aku nggak bisa spoiler juga sih. Ada beberapa adegan yang benar-benar dia harus melepaskan semuanya, let go. Nah itu, pada saat itu ya benar-benar aku lepasin, gitu. Caranya gimana? Caranya ya nggak semudah itu tau. Nggak semudah itu, emang melalui proses. Nah, itu harus ikhlas sih. Gitu. Karena kan emang ketika menjadi aktor kita menuangkan segala rasa dengan keikhlasan sehingga orang yang nonton itu juga bisa merasakan rasa yang jujur itu kan. Seperti tadi aku ngeliat Kak Chiko ngomong udah nggak perlu kayak banyak ini, kayak masuk aja gitu loh Kak. Dengan cara simpel ngomong itu kayak iya sih, bener sih gitu. Jadi ya mungkin itu juga salah satu kenapa Kak Chiko sampai hari ini masih banyak ya yang relate filmnya gitu, dan banyak peran-peran yang ditawarkan mungkin aneh-aneh gitu ya. Jadi kayak semakin aneh semakin seru sebenarnya. Betul. Semakin aneh semakin seru untuk dikulik. Semakin aneh semakin seru untuk ditelusuri, untuk didalami. Nah itu adalah bisa dibilang apa ya? Nggak semua profesi yang bisa mendapatkan itu. Iya, bener. Jadi beruntung aku bisa berada di profesi ini dan benar-benar aku jaga dan bisa untuk merefleksikan apa yang terjadi kan di setiap peran itu dalam kehidupan aku juga. Berarti caranya Kak Chiko kan pasti jet lag dong. Oke, misalnya jadi Isa nih, jadi gimana Chiko, cara balikin lagi, keluar lagi dari peran itu. Pasti ada proses healingnya juga. Pasti ada proses healingnya juga dan balikin lagi. Balik ke keluarga, ngeliat foto anak aku, spend time sama keluarga, pasti nggak ngambil kerjaan dulu selama dalam waktu berapa lama untuk benar-benar spend time sama keluarga. Aku orang yang benar-benar ketika emang lagi gak ada kerjaan, aku lebih suka di rumah, spend time sama keluarga, quality time. Energi udah habis ya Kak, karena fokus Bener. sebagai aktor itu yang habis banget. Berarti selain maksudnya kayak di rumah, ya maksudnya kayak recovery lah ya, untuk jadi Chiko jadi itu tuh Kak. Aku suka olahraga kan. Dan gimana cara bisa konsisten dengan jadwal padat, jadi aktor, makannya juga pasti berantakan kan kalau gitu kan, nggak mungkin di tempat set di mana bisa makan apa berantakan gitu. Sih enggak, tapi aku hitung apa yang kalori in, kalori outnya aku hitung selalu. Jadi emang aku punya personal coach yang untuk menghitung kebutuhan kalori aku pada saat aku melakukan persiapan film. Atau karena ketika menjadi seorang aktor kita dituntut untuk naik atau turunin berat badan sesuai dengan peran. Tapi bagaimana cara naik turunin berat badan itu dengan sehat? Jadi kita harus tahu dulu. Aku susah banget. Harus tahu dulu, harus ngukur dulu segimana maintenance kalori aku. Misalnya sekitar sekarang let's say maintenance kalori aku tuh ada di sekitar 2.500. Itu di maintenance kalori aku. Nah, ketika aku udah mencapai 2.800 atau 2.900, berarti kan itu udah surplus. Berarti itu pasti akan naik berat badan aku. Nah, ketika aku makan under di 2.500, let's say di 2.000 atau 1.900 yang ekstrim atau 1.800, itu akan turun jauh berat badan aku. Kayak pendekatan aku untuk menghidupkan tokoh Guru Isa ini, peran Guru Isa ini, aku harus menurunkan berat badan sekitar 11 atau 12 kilo. Waktu itu dalam maksimal ya. Lumayan ya, 3 atau 4 bulan ya. Tapi emang turunnya itu sehat karena aku tahu hitungan kalorinya dengan olahraga juga. Makannya juga makan yang bener-bener aku digramasi ya. Tapi tetap makan nasi, tetap makan yang enak gitu, tapi pada takarannya gitu. Respect banget aku. Para lovers nih, maksudnya ini nih mungkin menurut para lovers, ya nurunin berat badan, tapi ini berat loh. Menurut aku karena butuh konsisten yang tinggi dan belajar disiplin juga. Sih sebenarnya. Nah iya kan, gimana tuh Kak? Maksudnya berarti emang udah dari dalam ya? Karena emang rasanya kebutuhan kan, emang aku masih pengen aktif, aku masih pengen nggak nyusahin ketika nanti tua, masih pengen bisa gendong Suri kalau lagi jalan-jalan ke Disneyland atau kemana umur 20 gitu, tahun gitu ya masih digendong bisa, ya. masih bisa
Suri masih umur 6 tahun. Iya, mungkin Kadang dia capek kan. Masih bisa ngangkat Iya, koper. iya. Kalau misalnya lagi traveling gitu kan. Kadang kalau misalnya istri lagi traveling sama istri sama anak, kadang kan pasti aku yang bawa. Kalau kita lagi keliling-keliling atau pindah, ya supaya nggak nyusahin orang. Nggak encok lah ya, masih bisa nyetir jarak jauh. Gas aja. Gas aja gitu. Paling jauh nyetir sampai mana Kak? Pernah nggak? Aku suka traveling. Oh, ya itu healing juga ya? Iya. Kayak explore. Explore. Gitu, Emang kebetulan dulu host di salah satu acara televisi yang mengharuskan aku emang harus keliling Indonesia. Jalan-jalan tapi dibayar. Itu mantap. Gitu. Jadi, nah kenapa Kak dari semua kan pasti Kak Ciko juga pernah jadi model, jadi host gitu, acting mungkin di sinetron, di film. Kenapa pada akhirnya Kak Ciko ngerasa ini dunia gue nih, acting, film gitu. Momen apa yang ini nih kayaknya fokusku di sini gitu. Momen ketika aku tuh suka ngobrol ya. Aku suka observe. Dan ketika aku mendapat satu project itu membutuhkan observasi. Aku mendapat film pertama aku dulu, Cahaya dari Timur. Aku harus observe, aku harus pergi ke Maluku. Aku harus benar-benar jadi tukang ojek di sana. Dan aku harus tinggal di rumah warga untuk supaya terbiasa dengan dialek tersebut. Kayak gitu. Jadi benar-benar sebelum itu sudah ya, jadi kayak aku happy banget. gitu ya, nah, aku happy karena setelah itu aku juga dapat job kayak host di salah satu acara televisi itu yang mengharuskan aku harus keliling Indonesia ke beberapa masyarakat adat. Aku seneng banget ngelihat sesuatu yang benar-benar jauh gitu ya dari kehidupan aku dan mempelajari apa yang menjadi kebiasaan mereka, apa yang menjadi bagaimana mereka hidup, bagaimana cara mereka bertahan hidup ya kayak gitu. Mata pencariannya apa kayak gitu. Dan aku juga terlibat konservasi. Oh iya. Nah. Gila. Berarti itu momen healing. Iya, benar. Healing sekalian belajar. Nah, itu belajar Kak, banyak. Mungkin karena kalau aku lihat Kak Ciko dari awal karena udah happy ya. Jadi banyak kebaikan datang juga gitu. Amin. Dari senang. Doa dari banyak orang. Iya, betul. Itu sih aku percaya amin. juga itu. Oke, berarti Kak cara Kak Ciko untuk self love itu apa Kak? Jadi dengan hektiknya dunia acting ini ya gitu pasti ada momen kayak tar dulu deh biar aku normal waras menghadapi ujian hidup yang ada di dunia itu. Memberikan waktu pada diri sendiri gitu untuk berolahraga, untuk kita perhatikan apa yang dibutuhin sama diri kita gitu. Ketika aku lagi kangen syuting ya aku benar-benar menikmati waktu itu. Kak Ciko tuh termasuk orang yang all out ya. Ya udah kalau udah memutuskan ini gas. Yang lain hilang dulu. Nah, itu para lovers satu tips ya. Semoga menjadi inspirasi buat para lovers kalau apapun yang kita lakukan all out aja deh. Masalah hasil belakangan. Bener nggak Kak? Hasil kan ini ya, maksudnya yang ditentukan kan nanti belakangan lah. Tapi kan kadang banyak yang penting kan kepuasan kita ketika kita menyelesaikannya. Iya sih, bener sih. Tapi kadang ya nggak semua orang sadar. Kadang pengen instan cepet, tapi prosesnya susah gitu. Tapi justru yang seru kan prosesnya. Iya lagi, aku juga percaya itu. Ya makanya kenapa sampai saat ini Kak Ciko masih ada di depan kita untuk menjadi Isa di Perang Kota. Yang tanggal berapa Kak? Boleh di 30 April 2025. Harus nonton di bioskop. Yeay, oke, terima kasih banyak Kak Sama-sama, Ciko terima kasih atas waktunya. Semoga lancar semuanya. Amin. Kamu juga. Ya, para lovers, sekian podcast Heart to Heart aku bersama dengan Chico Jericho. Sampai jumpa. Sampai jumpa.